anak-anak jalanan ini kurang pendidikan, terutama pendidikan agama. Kita harus mengakui bahwasanya anak jalanan ini orang-orang yang dipandang memang nakal dan pada faktanya memang nakal. Nah, dari situ harus ada pendidikan agama ini. Salam sejahtera Sobat Inovasi, berjumpa lagi dalam program podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Hari ini kita bertemu lagi di Warung Inovasi Kota Banjarmasin, sebuah wadah untuk inovator-inovator Kota Banjarmasin menyampaikan bagaimana inovasi mereka dibentuk dan direncanakan, dieksekusi, dan bagaimana hasilnya serta bagaimana keberlanjutannya. Hari ini kita sudah kedatangan sobat kami, Bang Algi, dari Yayasan Al-Ajib Banjarmasin yang home base-nya ada di Teluk Dalam, Kota Banjarmasin. Bentuk inovasi beliau adalah pusat pembinaan anak jalanan yang berfokus pada pembinaan dan penanaman moral kepada anak jalanan di Kota Banjarmasin. Selamat datang Mas Algi. Iya. Sehat? Alhamdulillah, kurang sehat. Alhamdulillah. Oh, kurang sehat. Terima kasih walaupun kondisi kurang sehat tetap menyempatkan diri untuk berbagi pesan dengan sobat inovasi Kota Banjarmasin sekalian. Sebelumnya Ulun ingin bertanyakan, apa yang menjadi dasar teman-teman dari Yayasan Al-Ajib menggagas perlu melakukan pembinaan kepada anak jalanan ini? Silakan Mas. Sebenarnya latar belakang kami bergerak itu karena satu perasaan, karena saling dirasa dan pada faktanya kami ini orang-orang yang tersakiti. Nah, padahal kan cita-cita negara kita ini menginginkan kesejahteraan, itu terpatri di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, atas dasar kesamaan kami yang dirasakan di lapangan, anak-anak jalanan ini kurang pendidikan, terutama pendidikan agama. Nah, di saat itu satu momen, satu sejarah, kita bertanya Bang kepada anak jalanan yang mana kita harus mengakui bahwasanya anak jalanan ini orang-orang yang dipandang memang nakal dan pada faktanya memang nakal. Nah, misal dalam momen itu, dalam sejarah itu ada anak jalanan yang kesehariannya dia lempok. Nah, dan dia hanya tahu bekerja aja sebagai pengamen dari meminta-minta dari kecil. Nah, dari situ harus ada pendidikan agama ini. Nah, dari latar belakang tersebut belum lagi masalah apa adanya penangkapan, ya memang itu kan adanya peraturan daerah. Nah, jadi ini ada dua sisi. Dari sisi ini warga Kota Banjarmasin yang tinggalnya di Banjarmasin dan asli di Banjarmasin. Dari sisi pemerintah ada juga yang menginginkan aturan Banjarmasin ini harus bagus. Nah, dari masalah yang kompleks tadi, maka adanya pusat pembinaan anak jalanan ini, gitu Bang. Siap. Ulun jadi kepo. Jadi apa gerang yang Bubuhan Pian lakukan di sana? Inovasinya apa? Pelaksanaannya seperti apa? Ya. Jadi untuk inovasi dan dibilang jawaban daripada masalah tadi, masalah anak jalanan di Kota Banjarmasin ini, jadi kami berembuk untuk membuat sebuah majelis. Nah, sebuah badan pendidikan, terutama badan pendidikan ini berfokus kepada belajar mengaji. Nah, karena kan orang yang bisa baca tulis itu sebenarnya dia yang mau selamat. Jadi Yayasan Al-Ajib ini murni daripada anak jalanan tadi yang ingin berubah. Jadi inovasinya di rasa sama tadi. Kebersamaannya tadi. Seandainya kami ini orang luar, contoh misalnya dulu sempat kerjasama dengan mahasiswa, melihat kondisi anak jalanan, melajari anak jalanan, berwirausaha dengan anak jalanan, ternyata tidak cocok. Nah, dari sejarah yang tidak cocok ini, anak jalannya harus bangkit bahwasanya dirinya lah yang bisa merubah untuk kedepannya. Ini menarik Bang. Kalau untuk yang mengajar sendiri siapa Bang? Itu langsung ulun pribadi langsung, karena sebenarnya dulu
bukan ulun yang ngajar, teman-teman dari mahasiswa dulu kan. Nah, ada guru-guru juga dari pesantren yang menawarkan, oh melihat ternyata ada komunitas anak jalanan nih, ingin melajari, tapi ya belum ada kecocokan. Ada satu frekuensi Ada satu frekuensi. bahasa sekarang nih lah. Bahasa sekarang nih kan. Nah, jadi akhirnya dari itu ya ulun yang ngajar. Di saat itu memang belum mengerti akan kayak apa metode mengajar itu. Nah, jadi belajar lagi dulu di pesantren dulu. Nah, terus belajar dengan guru-guru agama di Kota Banjarmasin. Nah, jadi dari situ ulun pribadi, dan setelah itu ulun punya istri ulun lagi yang ngajar. Nah, jadi dua laki bini ini ngajar, tapi berbagi istri ulun yang untuk untuk anak-anak kecilnya itu di wilayah Pasar Sudi Mampir, dan ulun yang untuk orang-orang dewasa. Kalau ulun dikatakan ya majelis, kalau istri ulun dikatakan tuh PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini juga menjadi pertanyaan ulun berikutnya, Bang. Terkait pendanaan, Bang. Iya. Nah, ini kan karena kayak apapun ketika teman-teman di lapangan bekerja pasti perlu pembiayaan. Nah, ini kayak apa, Bang? Kalau masalah pendanaannya, alhamdulillah kita ada wirausaha. Di yayasan kan kita ada bangun bengkel. Oh iya. Nah, bengkel itu untuk operasional. Untuk operasional kayak air, listrik. Nah, terus kegiatan, dan ada juga kita ikut kakak. Ikut kakak usaha sidin itu memartaikan kan di pelabuhan. Jadi itu subuh. Nah, jadi dari situ juga. Dan untuk jiwa anak jalanan ini kan sebenarnya anarki, Bang. Logonya kan A gini. Ya. Nah, itu kan artinya perlawanan tuh. Betul. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan jiwa itu? Jadi untuk masalah pembiayaan dana, ya mereka harus bisa menjawab dengan cara kumpulan atau kayak apa. Sejauh ini kayak apa sudah progresnya, Bang, menurut Bang Agil? Ya, pertama dari anak jalanan sendiri yang dibina itu kan sudah ada punya pola pikir. Nah, jadi pola pikir untuk anak jalanan itu sudah mulai berubah. Artinya kita sekarang harus untuk menatap masa depan tadi. Nah, maka dari itu kan ada aturan-aturan yang mereka pada sebenarnya kalau hidup di jalan itu kan ingin bebas. Nah, tapi dikembalikan sekira normal lagi. Untuk masyarakat itu kan dari wilayah RT, Babinsa itu ada apresiasi yang sudah juga. Ya, buktinya kami alhamdulillah kami diterima, walaupun kami bukan orang Teluk Dalam di situ, kami diterima di warga di Teluk Dalam di situ. Walaupun basicnya ya anak jalanan. Nah, kedepannya mau diapain nih, Bang? Nah, kedepannya kami tetap untuk jalur pendidikan ini dua sebenarnya, Bang. Kami ini kan menyiapkan pesantren di Pulau Sari, di daerah Pelaihari di situ. Nah, itu masih tahap tanahnya pondasi, masih tahap pondasi, dan kami menjawab dengan jiwa survival kami bahwasanya bukan materi dan jadinya pesantren tadi yang baru kami bergerak. Nah, walaupun kami ini stuck masih dalam pondasi, tapi kami awal pertama kali beli tanah di situ, berbicara ke masyarakat harus ada pembinaan di masyarakat ini. Jadi setiap Rabu di situ ada pembinaan, mengaji untuk ibu-ibu di situ, dan belajar Maulid Habsi. Dan yang melajari ini anak didik ulun di anak jalan di Kota Banjarmasin ini. Walaupun secara infrastruktur belum jadi. Walaupun secara infrastruktur belum jadi. Oke. Sudah sangat jelas dijelaskan Bang Agil terkait dengan inovasi ini. Sebenarnya perlu lebih banyak pihak-pihak yang berpartisipasi seperti Bang Agil, karena memang inovasi ini harusnya menjawab masalah. Sebagaimana kita tahu, anak jalanan seringkali dianggap sebagai masalah, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana masalah itu menjadi semakin membesar, dan kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk menanganinya. Nah, ini sebagai bentuk peran serta masyarakat melalui Yayasan Al-Ajib digagas oleh Bang Algi dan kawan-kawan. Ulun titip salam, Bang, buat teman-teman. Siap, Bang. Semoga nanti mungkin juga nih kebetulan Bang Agil sedang membangun pesantren. Mungkin ada pemirsa yang tergerak hatinya ingin membantu perjuangan
teman-teman di Yayasan Al-Ajib nanti bisa menghubungi Iya. Bang Agil atau menghubungi teman-teman di Litbang nanti biar kami sampaikan bagaimana menyampaikan ke teman-teman di Al-Ajib. Akhir kata, bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.